Kita akan langsung mulai acara pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan pada malam hari ini. Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk uh, belajar, memahami, dan mempersiapkan diri tentang kehilangan. Biarlah Tuhan segala materi, segala apa yang boleh dapat ini menjadi pelajaran buat diri kami. Kami menyerahkan saluran internet, kami menyerahkan saluran Instagram yang kami gunakan. Dan kami menyerahkan semua yang ikut mengikuti acara pada malam hari ini. Biarlah semua dari kami hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Iya, Bapak Ibu, malam hari ini tema kita memang sedikit, katanya narasumber kok sedikit berat gitu. Tetapi ini adalah rangkaian yang kita coba, seri yang kita coba angkat di bulan keluarga GKI Ngagel. Ketika minggu pertama kita berbicara tentang masa pacaran, kemudian minggu kedua tentang menikah, minggu ketiga tentang keluarga dan persoalan-persoalannya kemarin, dan ini minggu keempat. Kita berbicara tentang bagaimana kalau kita menghadapi kehilangan orang yang kita cintai dalam arti kematian. Karena kehilangan kadang begitu menyakitkan, baik secara fisik bisa menjadi penyakit, ataupun secara psikis untuk tekanan-tekanan untuk kita. Apalagi di masa pandemi ini, kita melihat begitu banyak orang-orang yang kehilangan. Nah, pada malam hari ini kita ingin tahu bagaimana kita mempersiapkan itu, atau bagaimana kita harus mendampingi kalau bila perlu untuk itu. Bersama kami, Pendeta Florida Rambu Bangironi sudah berada di sini. Bu Flo, Ya, kehilangan ini saya memulai begini. Tahun 1997 itu menjadi tahun yang cukup berat bagi keluarga kami, karena pada tahun itu kami kehilangan 2 orang keluarga dalam 1 tahun. Jadi kakak saya perempuan dan ayah saya. Nah, bagi kami anak-anak mungkin berat, tapi tidak seberat bagi seorang ibu, begitu ya. Karena mama harus kehilangan anak, mama harus kehilangan suami. Dan itu kami melihat bahwa begitu berat dia menghadapi itu, sampai butuh ya mungkin setahun lebih masa berkabung ketika dia tidak mau uh, menghadiri acara-acara yang berkumpul dan lain-lain. Dan bersyukur bahwa setelah itu bisa bangkit kembali. Nah, apa memang seberat itu efek-efek kehilangan itu, Bu Flo? ya. Jadi efek kehilangan itu seringkali tergantung kedekatan. Kalau relasinya sangat erat, kedekatannya sangat kebergantungannya cukup tinggi, maka kehilangan itu akan semakin mendalam. Hmm. Ada suami istri yang kemudian salah satunya meninggal gitu, tidak terlalu merasa kehilangan yang gimana, karena meskipun mereka suami istri, tetapi rupanya tidak ada kedekatan yang mendalam begitu. Entah apa yang terjadi, ya pasti banyak luka, banyak hal yang terjadi sehingga sedih ya, tetapi um,
ya tidak mendalam begitu. Dia merasa ya sudahlah gitu. Bahkan ada waktu-waktu dalam waktu yang cukup dekat merasa bahwa ini udah yang terbaik. Saya itu terlalu Hmm. menderita gitu-gitulah ceritanya. Jadi berat atau ringannya, saya nggak mengatakan ringan ya, kehilangan pasti ada masa sulitnya, tetapi butuh waktu yang panjang atau waktu yang singkat Hmm. seringkali tergantung kedekatan. Nah, kalau tadi ceritanya tentang mami yang seperti itu, tentu ada kedekatan relasi yang dalam dengan suami terkasih gitu ya, dengan Hmm. anak, sehingga itu memukul dan butuh waktu lama untuk pulih. Hmm. Nah, kalau Gitu. kalau uh, kalau itu kan masa itu ya sudah 25 tahunan gitu ya. Mungkin mungkin masa sekarang kita lebih lebih banyak akses internet, kita bisa belajar dan lain-lain. Jadi mungkin saat ini kita juga mau belajar bagaimana kita ketika menghadapi itu ataupun harus mendampingi orang-orang seperti itu. Iya, jadi uh, kita coba berfokus pada situasi yang sekarang terjadi ya, Iya, kondisi iya. misalnya Ah, meninggal karena oke. COVID-19 begitu. Mm, Uh, Kematian karena COVID-19 itu menjadi sedikit berbeda dengan kematian pada umumnya. Karena kematian akibat COVID-19 itu kan begitu cepat. mm. Semuanya itu berjalan dengan begitu cepat dan senyap. Iya, Kami beberapa kali harus melayani kedukaan di tengah malam, begitu ya. iya. Ada keluarga yang harus memakamkan orang yang ia kasihi di pagi subuh, gitu. Jadi itu semua itu kayak terjadi begitu cepat dan kelam. Karena Oke. itulah betapa tidak mudahnya orang yang mengalami kehilangan di masa pandemi ini. Tidak ada teman yang datang, Mm, lalu dimakamkan juga secara senyap, iya. pulang ke rumah juga sepi dan tidak ada lagi. Nah, karena itu yang paling bisa kita lakukan kalau kita teman atau anggota keluarga ya temani saja, dengar saja apa yang ia katakan, apa yang ia rasakan. Jangan buru-buru untuk berkata ini sudah kehendak Tuhan. Mm, Karena tidak mudah orang menerima kehendak Tuhan itu. Kalau Tuhan berkehendak, kenapa sih keluarga saya yang harus menderita gitu ya? mm, Jadi kita tidak perlu buru-buru mengatakan sudahlah kamu harus terima ini kehendak Tuhan, ini sudah jalannya gitu. Mungkin ada yang mudah menerima, tetapi sekali lagi kalau karena kedekatan, apalagi misalnya tidak ada sakit apa-apa sebelumnya, sehat, masih pergi bersama, lalu kena dan kemudian langsung nggak pulang lagi ke rumah, itu kan begitu cepatnya sehingga orang masih bertanya, bahkan mungkin masih marah sama Tuhan gitu. mm, Jadi mm. kalau dia masih merasa amarah seperti itu, ya biarkan saja, kita cukup berkata saya mengerti kok perasaan, supaya dia merasa ada satu jalan bersama dengan dia, nggak merasa sendiri. Kalau kita kemudian cepat-cepat mengatakan jangan kayak gitulah, itu kan sudah jalannya Tuhan, kehendaknya Tuhan, jangan. Semua orang juga pada waktunya akan mengerti kok itu kehendak Tuhan, tapi ini lagi mendadak kehilangan. Jadi biar saja dia ngalamin kehilangannya, kalau dia kecewa, dia marah, dia sedih, apapun itu biarkan saja. Karena fase Mm. amarah itu ya memang fase awal ya, ketika orang ngalamin kehilangan itu dia kayak nyangkal gitu ya, menyangkal bahwa kok bisa ya aku ini alami apa yang terjadi. Jadi ada uh, ada fase penyangkalan yang tidak mudah untuk menerima kenyataan itu. Mm. Pada posisi masa sekarang ini kan kadang-kadang juga kita melihat pasangan yang satu mohon maaf meninggal, tetapi satu masih dalam perawatan dan dia tidak pernah tahu posisinya pasangannya itu sudah dikuburkan dan lain-lain. Dan dalam proses Betul. itu kita harus seperti apa Ya, ketika memberitahukannya. ada dua pilihan. Pertama, ada yang bisa langsung memberitahukan, tetapi langsung itu maksudnya gini,
kan COVID itu kan cepat ya pemakamannya. Jadi ada fase beberapa hari mereka mengkondisikan anggota keluarga ini untuk menceritakan. Mereka melihat kesiapannya, lalu menyampaikan. Ada yang masih merasa nggak tega, jadi dibiarin dulu sampai yang sakit ini sembuh. Ketika dia udah sembuh, baru mereka beritahu. Ya semuanya itu baik. Namun harus dilihat gejalanya. Apa yang terjadi dengan yang sakit ini. Kalau misalnya sakit, lalu dia tanya terus, begitu ya. Dia tanya terus, lalu jadi nggak bisa tidur, lalu kayak merasa gelisah gitu. Itu kan dia bertanya-tanya, ini orang yang selama ini sama saya di mana gitu ya. Nah, kalau itu menimbulkan kegelisahan yang dalam, bahkan menimbulkan amarah mungkin karena kok nggak datang-datang, nggak ketemu gitu, mungkin itu waktunya untuk keluarga mempertimbangkan untuk menyampaikan. Saya selalu kembalikan pada keluarga kapan untuk menyampaikan, karena ini sikonnya, kondisi keluarga itu mereka yang paling tahu, karena kan setiap hari mereka bersama. Jadi harus dilihat. Kalau memang dia nggak bertanya, ya sudah, biarkan. Kalau toh dia juga bertanya dan keluarga masih bisa menangani, masih bisa menenangkan begitu, ya nggak apa-apa gitu. Cuman tetap pada waktunya harus disampaikan. Tetapi disampaikan cara silakan terus. Cara menyampaikannya juga harus hati ya. Maksudnya jangan nyampein itu dengan air mata, rame-rame nangis, itu malah sakit lagi gitu ya. Tetapi kita harus ya menyampaikan dengan sukacita. Artinya sukacita mengatakan gini, kalau papa atau mama atau siapapun, oh ya papa ini sudah di sorga sama Tuhan Yesus, kita itu senang, nanti suatu saat kita berkumpul, bayangkan ketemu Tuhan Yesus, jadi membayangkan kayak menghadirkan suasana sorga yang penuh sukacita. Jadi itu yang harus kita sampaikan. Jangan kemudian dengan air mata malah drop gitu. Jadi anggota keluarga harus seperti antusias menceritakan. Karena memang kan iman kita berkata bahwa hidup bersama Kristus, mati bersama Kristus juga kan. Jadi itu kita percaya orang yang sudah mati dia bersama dengan Tuhan. Nah karena itu kita ceritakan antusias itu, tidak boleh menyampaikan dengan air mata, lalu rame-rame nangis, pelukan, malah yang sakit drop lagi gitu. Tetapi untuk kasus kepada anak mungkin lebih sulit ya. Kalau misalnya orang tua meninggal dan itu anaknya masih ada, anak yang masih kecil, itu kan lebih sulit kita menerangkannya kepada mereka. Iya. Jadi kalau sama anak-anak memang harus perlahan-lahan ya. Ada anak yang karena papanya nggak pulang itu merasa marah, papa itu nggak sayang aku, kok nggak pulang-pulang, padahal papanya sudah meninggal gitu. Karena itu memang peran mamanya nggak mudah untuk berbicara, tetapi yang paling sederhana adalah menceritakan bahwa papa sudah senang sama Tuhan Yesus. Karena anak-anak itu bayangan mereka tentang Tuhan Yesus, tentang apa itu maksudnya kayak ini Tuhan yang baik, tempat sandar, jadi masih polos ya, cara pandang mereka tentang Tuhan itu masih murni sekali gitu. Kalau tadi orang dewasa kan bisa marah sama Tuhan, bisa tapi kalau anak kecil itu selalu memandang Kristus dengan kemurnian gitu, tanpa ada embel-embel di belakangnya, tanpa punya pengalaman buruk begitu. Jadi kalau kita mau menyampaikan kepada anak-anak, ya yang memang paling sederhana, ini yang sederhana aja nggak mudah gitu ya, dia bilang papa atau mama sudah senang sama Tuhan Yesus gitu. Meskipun nanti dia akan tanya lagi, nanti kembali lagi nggak ke rumah gitu. Kalau sudah ketemu Tuhan Yesus, nanti pulang lagi nggak ke sini. Itu harus perlahan-lahan. Karena pemikiran mereka kan belum sampai bilang ke Tuhan Yesus. Nah, apakah Tuhan Yesus itu balik apa enggak gitu ya? Iya. Apa pulang lagi nanti, papa balik lagi gitu, biasanya gitu. Memang perlahan-lahan dan harus
Kadang-kadang dia bisa ngamuk, kok nggak pulang-pulang. Kadang-kadang dia bisa terima bahwa, oh ya Papa sudah sama Tuhan Yesus. Kalau orang tanya, Papa di mana? Papa sama Tuhan Yesus. Dia udah bisa jawab kayak gitu. Tapi kadang-kadang kalau ditanya, Mama di mana? Nggak tahu, nggak pulang-pulang gitu. Jadi macam-macam pertanyaan anak-anak bisa berubah. Oke. Ya, setelah kita masuki pintu pertama ya, penyampaian gitu ya. Kita mungkin akan ada berikutnya hal-hal efek daripada kehilangan itu, ya kan? Hmm. Untuk orang-orang, walaupun ya orang-orang yang mungkin kita berpikir sudah dewasa secara rohani pun juga bisa marah kan, ya seperti tadi Bu Florida ngomong, mau kita orang juga bisa marah. Dia mungkin ya sampai Tuhan itu dia bilang Tuhan maha tahu, Tuhan maha kasih gitu, tapi kok enggak maha kuasa gitu loh. Kenapa pasangan saya diambil? Seperti begitu gimana, Bu Flo? Ya, jadi ya memang itu masa masa. Jadi gini, seperti kalau orang demam berdarah itu kan ada titik huruf V-nya itu ya, ada masa dia tiba-tiba drop begitu, lalu kemudian dia naik gitu. Nah, itu orang duka juga mengalami seperti itu. Nah, izinkan saja dia untuk berkabung gitu, itu penting. Jadi kalau dia lagi sedih, dia lagi berduka gitu, kita harus memberi ruang untuk dia ngalamin itu. Jangan larang orang menangis, jangan larang orang berduka, jangan larang orang misalnya di awal-awal kematian itu dia menceritakan banyak hal tentang pasangannya atau dia pokoknya apapun yang dia lakukan kita nggak boleh larang begitu. Jangan kayak gitu, kayak orang nggak punya Tuhan aja nangis terus. Nangis itu wajar, manusiawi begitu. Biarkan saja kalau dia nangis, dia jadilah temannya yang mengerti. Kita kadang-kadang harus merasa kalau kita di posisi dia juga mungkin ini kayak gini gitu supaya ada bela rasanya gitu ya. Kalau dia nangis ya biarkan dia menangis, kalau dia marah ya biarkan dia marah gitu. Malah kita harus dorong dia, yang nggak apa-apa, nangis saja. Kalau kamu nangis, nangis saja nggak apa-apa. Kalau kamu rasa kehilangan ya itu memang itu perasaannya gitu, jangan diingkari gitu. Sedih itu hal yang tidak terpisahkan dengan kedukaan gitu. Jadi biarkan dia ngalamin itu supaya apa puas pada titik duka itu sampai puas gitu ya. Semua yang dia rasa, yang dia pikir semua dilepaskan. Kadang-kadang ada orang yang berusaha tegar. Ini lebih berbahaya gitu ya kalau kita berusaha tegar, berusaha kuat dan tidak mau nangis gitu ya. Kadang-kadang itu justru kayak menghantamnya itu lebih dalam gitu. Karena apa? Perasaan itu kita tekan. Perasaan itu kita tahan supaya nggak keluar karena kita mungkin merasa gengsi atau kita merasa malu kalau orang dengar kita teriak, malu tetangga dengar gitu. Nggak usah, tetangga juga tahu kok kita baru kedukaan. Air mata, tangisan itu menjadi sesuatu yang sangat manusiawi. Nangis aja, nggak masalah gitu. Bapak Ibu yang Jadi biarkan orang ngalamin duka. Ya, Bapak Ibu yang mengikuti acara pada malam hari ini, Anda bisa share, bisa bertanya, bisa berbagi dengan kami. Mungkin Anda mengetahui sesuatu, mengalami ataupun mendampingi orang-orang seperti ini. Anda boleh share di tempat ini. Kita akan belajar bersama-sama dan mungkin juga itu menguatkan, saling menguatkan ya. Bu Flo, ada juga orang yang begitu aktif di gereja pasangan dan dia kehilangan pasangan. Sekarang dia menjadi mundur dalam pelayanan itu. Ya mungkin ya itu ada rasa marah begitu sama Tuhan atau ada rasa kecewa begitu sama Tuhan ya. Jadi itu bagaimana kita harus menghadapi hal-hal begitu. Iya, bisa itu kekecewaannya bisa sama Tuhan, bisa juga sama sesama ya, sama teman, sama saudara, sama keluarga gitu. Yang paling bisa menolong itu adalah orang yang terdekatnya.
untuk memberikan pengertian. Karena begini, kalau kemarahannya terus berkepanjangan, kekecewaannya berkepanjangan, kan tidak mengembalikan orang yang hilang, tapi justru semakin menambah luka. Jadi harus dibedakan, maksudnya gini, yang agak berbahaya ketika orang itu kemudian mundur dari, maksudnya pelayanan, dari komunitasnya, apapun itu gitu ya. Marahnya itu bukan karena marah Tuhan kenapa ngambil orang, tetapi kayak marah pada orang-orang yang di sekitarnya. Bisa jadi merasa orang-orang pada saat pasangannya sakit nggak peduli, merasa dibiarkan, merasa ini, lalu dia kemudian mundur. Nah itu kan dia sedang mencoba untuk uh, bukan memindahkan ya, dia mencoba untuk menutupi duka dalam diri dengan ya dengan menampakkan kemarahan kepada orang lain gitu. Karena kan kehilangan apapun kita pada titik tertentu tidak bisa berharap pada siapa-siapapun juga gitu kan. Setiap orang punya jalannya sendiri, kehidupannya sendiri yang kita tidak bisa untuk membuat orang harus seperti yang kita mau. Kita harus berdamai dengan keadaan kehilangan ini supaya nggak numpuk lukanya. Kehilangan itu, kematian orang yang dikasihkan menimbulkan luka tersendiri. Semakin kita marah lagi kepada orang lain, semakin numpuk lagi lukanya. Akhirnya kita nggak sembuh-sembuh. Itu yang bahaya gitu. Jadi harus cepat untuk hal-hal yang kita merasa sebagai penyebab kematian, entah tidak dipedulikan atau tidak diperhatikan, apapun itu kita harus segera mengendalikan itu. Karena itu pasti tidak selalu seperti yang kita pikirkan. Gitu. Apakah sebaiknya ada semacam support system seperti itu ya? Ya. Itu benar sekali perlu. Jadi support sistemnya itu bisa dari komunitas gereja, orang yang dipercaya. Kadang-kadang dalam masa kedukaan itu kan justru teman gerejanya yang paling baik. Itu jadi support system baik gitu ya. Lalu bisa keluarga. Harusnya yang paling penting adalah keluarga terdekat. Jadi misalnya kalau yang meninggal ini adalah opa atau oma, maka anak-anaknya itu harus hadir untuk nemenin gitu ya, untuk menguatkan. Kalau yang meninggal ini masih pasangan muda, maka orang tuanya harus berperan untuk mendampingi. Misalnya ada pasangan masih muda, lalu salah satunya meninggal, maka peran orang tua lah yang bisa mendampingi untuk menguatkan. Selain itu, biasanya kalau orang muda itu punya teman yang banyak gitu ya, atau punya lingkaran satu teman-temannya itu bisa jadi support sistemnya gitu. Jadi, nah itu yang perlu juga kita perhatikan adalah ketika orang berduka itu, kita tuh jangan terlalu semangat untuk ingin menemani dia. Kadang-kadang dia ingin menyendiri lah. Ya. Itu penting. Jadi kalau kita harus beri ruang untuk dia menyendiri, dan kita menawarkan, pokoknya kalau kamu butuh aku, kamu hubungi. Aku akan tolong, aku akan ada. Tapi kalau misalnya dia sedang, makanya kita harus jangan terus ngejar tiap hari apa kabarmu gini-gini, malah orang itu bisa stres gitu. Dia tuh perlu dibiarkan waktu untuk menyendiri, karena pastilah kalau kamu teman dekatnya, teman baiknya, pada waktunya dia akan cari kok. Aku ini kayak gini sekarang. Nah itu baru kita kemudian akan berperan dengan maksimal untuk menolong teman. Jadi kedukaan itu tak selalu harus ditemani. Kehilangan itu tak selalu harus ditemani. Ada kalanya orang yang kehilangan itu butuh waktu untuk sendiri. Dia menangis di kamar juga, ya sudah, biarkan saja, nggak apa-apa. Selama masih terkontrol, kita percaya akan aman saja, tidak ada hal yang buruk yang akan dia lakukan, ya pasti semuanya akan baik. Beri waktu untuk menyendiri itu penting. Saya melihat beberapa gereja punya pelayanan seperti itu ya, support system selama khususnya pandemi ini, karena banyak jemaat, banyak keluarga dari jemaat yang meninggal, dan gereja itu saya lihat mengambil pelayanan ini karena belum tentu keluarga itu ada. Dalam arti begini, kalau misalnya itu pasangan muda, anaknya masih kecil, orang tua sudah nggak ada, atau orang tua terlalu tua.
itu kan akhirnya dia tidak punya teman untuk curhat atau sesuatu yang dia bisa ungkapkan. Nah, tentu ada support system. Nah, gereja mengambil pelayanan-pelayanan seperti ini, gitu ya. Ya, jadi itu langkah yang baik yang bisa kita lakukan begitu. Tetapi sekali lagi begitu, tidak semua orang yang berduka itu ujuk-ujuk atau begitu cepatnya mau untuk terus bersama gitu ya. Karena terkadang meskipun kita dari komunitas gereja, kalau misalnya saya kenal Kosinto, tapi yang duka ini dia nggak kenal, dia nggak akan nyaman untuk ada dalam komunitas itu gitu. Jadi biarkanlah pilihan-pilihan itu ada pada orang yang berduka. Kita ini hanya seperti menu yang kita berikan. Lalu nanti biarkanlah dia itu mau memilih, mau menjadi seperti apa. Karena toh yang paling penting adalah kita memantau keadaannya, gimana kabarnya gitu ya. Kalau saya secara pribadi misalnya ada jemaat yang kehilangan gitu, setelah itu kemudian nanya ya apa kabarnya, baik, oh ya kalau dia merasa baik, oke, gitu, uh, oke, gitu. Kalau misalnya dia merasa saya mau bicara kayak gini, ya dikasih waktunya gitu. Memang pasca pandemi justru masa-masa sekarang ini masa-masa yang paling berat. Karena apa? Waktu lagi tinggi-tingginya virus Delta itu kan kematian banyak. Nah, itu kan semua cepat. Orang hidup dalam ketakutan. Lalu sekarang ini kondisi kayak cepat untuk membaik. Nah, yang orang itu nyesel adalah, ini loh cepat sekali membaik, kok aku bagian dari yang kehilangan gitu. Jadi itu depresinya. Jadi masa-masa sekarang ini ya masa harus mendampingi mereka yang mengalami depresi gitu ya. Saya mengunjungi satu ibu yang ngalamin kehilangan gitu. Ya apa kabarnya gitu. Dan dia mengatakan lonely and lonely gitu. Nah itu kan perasaan sepi yang mendalam karena terbiasa hidup bersama gitu. Tapi selalu ada cerita-cerita semangat yang muncul di belakang lonely and lonely itu gitu. Nanti kita tinggal nunggu aja ceritanya ya apa, hari-harinya bagaimana gitu. Baru dia cerita aktivitasnya. Nah, cerita aktivitas itulah menunjukkan bahwa grafiknya mulai naik. Orang ini sebenarnya mulai baik. Iya. Mulai bisa menerima gitu ya. Betul, betul. Seperti fase kesembuhannya sudah mulai ini ya. Ya, betul. Sudah bisa berdamai dengan perasaan-perasaan duka yang dia alami. Ada hal-hal lain enggak dari Bu Flo yang ingin disampaikan atau memang perlu kita ini lakukan lah? Iya, jadi kalau kita sebagai teman, maka yang pertama kita bisa lakukan adalah kita hanya bersifat menawarkan kehadiran. Jangan ngotot untuk mendampingi. Jangan kayaknya kepengen sekali untuk everyday hadir bersamanya. It's okay gitu ya, itu semua baik. Tapi kita harus peka juga melihat teman kita ada waktunya dia butuh sendiri. Gitu. Itu yang harus kita sadari. Kemudian seperti yang saya katakan di awal, ketika orang mempertanyakan tentang Tuhan, kok Isa, ketika dia sedih atau sedihnya baru muncul sekarang, kita jangan merasa orang itu seperti orang yang nggak beriman. Bukan. Kesedihan yang mendalam itu tidak berarti dia tidak beriman. Ini hanya karena secara manusia dia memang ada di titik terendah. Kedukaan itu kan membawa orang pada titik terendah di dalam hidup. Jadi kita harus bisa memahami perasaan kehilangan, kesedihan yang mungkin baru muncul sekarang. Sekarang ini ada banyak sekali kesedihan yang baru muncul ya. Karena itu kita jangan merasa ini kayak orang nggak beriman sih. Sudah berapa bulan yang lalu kok baru sekarang nangis-nangisnya. Enggak. Ya memang baru sekarang dia rasakan kehilangan yang mendalam itu ketika situasi sudah lebih baik,
tapi dia tidak bisa mengembalikan orang yang dia cintai. Justru ini, pada waktu masih tinggi-tingginya hilang ya sudah, karena orang kan kayak hidup dalam ketakutan ya, kayak didekap di dalam kamar yang memang harus begitu, jadi masih dalam fase cari amannya sendiri. Nah, ketika sekarang sudah membaik, seolah-olah kita sudah bisa menghirup udara di luar rumah, baru kesedihan-kesedihan itu muncul. Nah, itulah yang kita harus menahan diri untuk mengeluarkan kata-kata yang bisa melukai orang yang sedang berduka. Tapi kalau kita sendiri mengalami kedukaan, maka saya mau mengajak kita bisa melihat fase-fase dalam hidup kita gitu ya. Fase-fase yang memang akan kita alami gitu. Saya ada Kubler-Ross itu dia membuat 5 fase dalam fase kedukaan yang dialami oleh setiap orang. Ada penyangkalan di mana kita itu kayak tidak percaya kok ini terjadi gitu ya. Ini kok seperti mimpi saja gitu. Dari penyangkalan itu lalu mulai marah gitu ya, marah pada lingkungan sekitar, marah pada Tuhan. Jadi kemarahan dalam perasaan pikiran kita itu tiba-tiba muncul begitu. Lalu setelah kemarahan kita mulai ada dalam posisi bargaining gitu ya. Kita kayak tawar-menawar gitu. Kemudian mulai melakukan apa saja yang bisa mengurangi rasa sakit kita. Misalnya kita mengingat-ingat hal yang baik, kita mulai mencari kegiatan-kegiatan yang bisa menolong gitu ya. Mencari atau kita mulai berpikir kayak begini. Kalau misalnya waktu itu aku melakukan ini, seharusnya dia masih hidup ya, kayak gitu. Itu tuh muncul-muncul. Jadi kalau Anda mengalami seperti itu bukan lagi stres loh. Itu memang fase yang sedang dihadapi, nggak apa-apa. Kalau kita seperti mulai memikirkan, ya kalau misalnya saya nggak begini, pasti masih hidup. Ada satu ya orang tua yang merasa kehilangan itu karena terlambat bawa ke rumah sakit. Bukan terlambat, di masa-masa lagi tinggi-tingginya COVID kan rumah sakit itu menolak pasien. Menolak pasien sehingga kayak nyesel banget. Aduh, seandainya mereka terima saat itu, mesti nggak meninggal ini. Ini karena butuh waktu lagi, harus pergi lagi ke rumah sakit yang satu dan jaraknya agak jauh gitu. Jadi itu kayak tawar-menawar ya. Bagaimana kalau gini seharusnya masih hidup, ya nggak apa-apa, itu bukan sudah gila gitu, enggak, ya memang fasenya sedang tawar-menawar itu. Lalu kemudian ada fase depresinya juga, fase depresi. Nah, sekarang ini yang saya bilang ya, banyak orang mengalami depresi di masa-masa sekarang. Kalau kita kan, misalnya kita nggak merasa kehilangan karena COVID begitu, kita merasa senang, ini kayak harapan baru, situasi menjadi lebih baik. Tapi orang yang sedang berduka, kehilangan itu justru kayak tertekan dengan situasi ini karena sudah membaik, tetapi orang yang saya sayang itu nggak kembali, kayak tidak tertolong gitu loh. Sementara yang lain bisa selamat, kok dia enggak gitu. Itu kan ada tertekan gitu ya, merasa depresi, terpaksa harus menghadapi situasi itu. Nah, kalau sudah sampai pada titik depresi, titik reaksi-reaksi yang kita tuh nggak duga kita ada dalam titik terendah itu gitu ya, ya nggak apa-apa. Justru itu langkah awal yang kemudian Anda sampai pada menerima kenyataan, berdamai dengan kedukaan. Menerima bahwa ya dia sudah benar-benar pergi, dia sudah bahagia sama Tuhan, dia nggak menderita lagi gitu. Jadi belajar hidup dengan kesedihan, berdampingan dengan kesedihan. Jadi sudah pada tahap menerima. Jadi kalau ada anggota keluarga kita yang depresi karena kehilangan, jangan dianggap kurang iman. Itu tinggal satu langkah lagi sudah sampai pada menerima apa yang terjadi, menerima kehilangan, berdamai dengan kehilangan. Jadi huruf V-nya udah kembali. Tetapi dalam beberapa kasus kan kita lihat akhirnya dia enggak naik tapal kuda itu kan. Jadi dia jatuh lagi gitu lah. Setelah dia
waduh kalau aku ndak, coba kalau dia bisa bawa ke rumah sakit, kalau sempat ditangani dokter, ya kan pasti sembuh. Nah, akhirnya sudah kita pikir sudah sampai tahap ini dia akan naik. Ternyata dia turun lagi, dia marah lagi, dia marah. Waduh, itu kesalahan ini karena ini karena. Jadi dia Ya, ndak akan ke arah itu gimana caranya? selalu nggak akan pasti bisa, tetapi itu peran keluarga. Kadang-kadang pada titik tertentu udah harus ke psikolog atau psikiater. Oke. Jadi tidak boleh dibiarkan juga. Jadi kalau dia sudah sampai kayak di luar kontrol, sudah kayak sedih, sudah tidak berdaya, sudah kayaknya mau tidur Iya, aja gitu iya. ya. Hmm, Pokoknya tidak punya kemauan apa-apa, sudah pada fase-fase yang berbahaya, ya keluarga punya peran. Itu harus ke psikolog atau ke psikiater. Kalau psikiater kan dokter, iya. sekalian dia bisa memahami kejiwaan gitu ya. Itu peran keluarga penting. Pasti akan sampai pada titik penerimaan. Waktunya saja yang mungkin berbeda. Karena itu peran keluarga penting untuk mengikuti fase itu. Kalau udah Hmm, nyampe pada fase itu, lalu depresi yang berkepanjangan, tidak punya keinginan apapun, ya itu harus segera ditolong dengan pihak lain, pihak yang profesional tentu ya. Dalam hal ini kalau saya lebih menganjurkan ke psikiater. Artinya secara kejiwaan bisa dia lihat, kalau toh butuh obat dia beri, nggak butuh obat juga, artinya ini tertolong secara profesional karena ini sudah itu kayak sudah nyangkut nyawa ya, hmm, itu hmm, berbahaya. hmm. Nah, ada yang saya juga mau katakan begini, kadang-kadang orang kalau kehilangan pasangan itu, godaan yang terbesar itu, ini kalau misalnya masih usia-usia muda gitu ya, apakah saya udah deh saya cari aja yang baru gitu ya, cari yang Hmm. lain gitu. Itu kita tuh jangan menganggap bahwa ini kok kayaknya dia nggak cepat sekali melupakan. Itu tuh perkataan yang untuk menekan rasa dukanya. Nggak, itu yang kita harus hati-hati gitu ya. Jangan cepat-cepat juga untuk membangun relasi dengan orang lain. Anda masih butuh untuk berproses dengan kedukaanmu, Mm-mm. dengan segala pengalamanmu, dan kita sebagai anggota keluarga juga tidak boleh juga cepat-cepat menghakimi seperti cepat lupa keluarga yang Mm-mm. pasangannya yang sudah pergi, tetapi ya coba ditemenin, justru kita yang harus menjadi rem bagi mereka untuk ngingetin supaya nggak salah langkah. Kadang-kadang bisa bahaya salah langkah kalau yang kayak gitu, saking tidak mau bersedih lebih mendalam lalu cari hal-hal di luar yang berbahaya. Tapi ada juga mungkin yang perlu ya, harus dia mencari untuk pengganti. Apakah itu bukan karena tipe orang atau karakter satu orang yang ya dia kehilangan dan dia harus harus wah aku harus cari pengganti. Memang memang uh, ada yang terlalu emosional gitu ya. Tapi ada yang memang berpikir untuk sebagai pendamping begitu. Apakah itu benar apa? eh, Jangan cepat-cepat. Kalau saya mau katakan Jangan jangan cepat-cepat, jangan biarin cepat-cepat. dulu gitu ya. Malah kalau kita di gereja tuh malah maksudnya jangan jangan deh, karena itu kan kamu belum pulih dengan keadaan dukamu gitu. Kan masuk di dalam kehidupan yang baru bersama orang lain. Hmm, Kalau kamu belum pulih itu kan setiap rumah tangga ada gejolaknya, nanti jatuh-jatuhnya membandingin, nyesal dan sebagainya, malah bertumpuk-tumpuk masalahnya gitu. Jadi lebih baik untuk bersabar gitu ya, butuh waktu yang panjang untuk bisa sampai pada fase itu. Ya jangan buru-buru gitu, harus bisa sampai bisa berdamai dengan keadaan, sampai sudah tahu ke depan harus buat apa. Saya selalu mengatakan gini, sampai kamu merasa aku hidup sendiri pun nggak apa-apa. hmm. Itu ukuran kalau kamu mau memikirkannya. Supaya apa? Supaya kondisi jiwa itu sudah cukup kuat untuk jalani kehidupan kalau memang kamu mau mulai hari yang baru. Kalau kamu merasa bahwa
sendiri pun nggak masalah, cukup bisa untuk jalani tanpa pasanganmu karena udah dipanggil Tuhan, maka itu tanda bahwa kita sudah mulai kuat gitu. Dan selalu butuh waktu kok itu. Jangan cepat-cepat. Itu tidak menyelesaikan persoalan. Biasanya pihak laki-laki yang terlalu cepat. Iya, bisa jadi gitu ya. Karena memang perempuan lebih tough gitu ya, jalani hidup gitu. Kalau laki-laki itu sebenarnya sepertinya kuat aja, tapi rapuh sebenarnya. Jadi mereka cepat sekali untuk mencari pengganti gitu. Tapi yang setia sampai akhir juga ada gitu ya. Katanya wanita bisa hidup cukup dengan kenangan begitu ya. Tetapi pria nggak bisa. Pria harus hidup dengan kesenangan. jadi kalau beberapa kasus terlalu cepat orang begitu ya kita ada yang perlu ditambahkan lo? Ya, yang terakhir saya pikir yang penting adalah kualitas hubungan kita dengan Tuhan. Itu penting. Jadi di masa-masa duka ini percayalah bahwa Tuhan itu tidak menolak orang yang berduka. Tuhan mengasihi orang yang berduka. Tuhan mengambil orang yang kita kasihi, maka percayalah Tuhan juga akan menata hidup kita. Nggak mungkin dia sudah mengizinkan kita ngalamin duka, kehilangan, lalu dia biarkan hidup kita menderita. Mesti Tuhan mengatur hidup dan masa depan kita dengan baik. Tuhan mengirimkan teman-teman yang baik, orang-orang yang mengasihi kita, yang tulus pada kita. Tuhan dengan caranya sendiri akan memberkati, membuka jalan bagi kita. Maka di masa-masa duka itu, kita perlu terus membangun relasi kita dengan Tuhan. Karena memang Tuhan satu-satunya pribadi yang kita bisa berbicara apapun. Yeah. Baru kemudian yang kedua adalah teman atau orang yang kita percaya. Tuhan yang tidak pernah berprasangka buruk pada kita. Mau marah kayak apapun, mau kita nangis kayak apapun, Tuhan itu tetap membuka tangannya bagi kita. Karena itu percaya bahwa dalam masa duka kedekatan dengan Tuhan, meskipun kita merasa marah sama Tuhan, percayalah dia itu tetap dekat aja sama kita. Jadi biarlah dia menjadi teman terbaik kita di masa-masa duka. Kita masa senang juga Tuhan menjadi teman yang terbaik gitu. Tapi yang kedua, jalanilah masa-masa duka itu dengan hati yang percaya bahwa masa depan itu ada dan harapan itu tidak akan pernah hilang. Tuhan itu tidak meninggalkan kita. Dia mengambil orang yang kita kasihi, Tuhan yang sama yang juga akan menemani perjalanan kita selanjutnya. Oke. Ada yang sudah memberi komen. Terima kasih Bu Pendeta. Aku pribadi sangat dikuatkan. Lydia ini adalah yang kehilangan suaminya ya. Jadi ada masa duka, ada yang kehilangan karena COVID. Jadi saya tahu kesedihannya gitu. Dan Ai percaya bahwa Tuhan pasti akan menemani. Nggak usah sedih, nggak usah merasa sendiri ya. Tuhan akan menjaga, teman-teman yang ada di sekitar juga mendoakan gitu. Kami juga nama itu ada di dalam daftar doa, jadi nggak akan sendiri gitu. Iya. Sepertinya yang tadi Bu Florida ngomong, akhirnya kedekatan kita dengan Tuhan itu sangat penting gitu ya. Tetapi mungkin itu juga hal yang sulit bagi beberapa orang karena ya mungkin tergantung kerohanian dan lain-lain. Tetapi kan kadang-kadang ya begitu ya, mereka kan saya melayani Tuhan begitu giat gitu ya. Saya rasanya kok apa aja saya mau lakukan dalam pelayanan. Tetapi hal-hal yang kecil yang saya minta misalnya, Tuhan kenapa sembuhkan pasangan saya kok enggak bisa begitu. Kadang-kadang itu kan
menjadi sesuatu yang bagi mereka gimana Mas ini kita bisa hal yang kita sekuat tenaga kita melayani Tuhan, tapi kita minta hal yang sederhana, Tuhan tidak berikan. Itu gimana, Bu? Ya, ya itu kayak tadi saya bilang fase amarah itu ya, Iya, fase amarah. Nah, kita mau omong apa aja sama Tuhan di masa-masa kehilangan itu, ya nggak apa-apa. Lebih baik kita ngomong sama Tuhan iya, yang tidak untuk akan pernah menolak dikeluarkan. Iya. perkataan kita gitu. Jadi itu fase amarah yang saya selalu percaya orang kita yang hidup di dalam Kristus tidak akan pernah selesai di amarah itu, pasti akan berujung pada pengharapan dan kekuatan. Saya selalu yakin itu. Jadi kalau masih marah, menurut saya tidak akan berakhir di situ. Jalannya pasti pada pengharapan, kuat, mencoba lagi, percaya. Mesti akhirnya jalan kayak gitu. Bahwa hidup kita naik turun, kadang kita khawatir, kadang kita percaya, itu bukan hanya pengalaman orang berduka, pengalaman semua manusia. Jadi ya begitulah kita yang mau menunjukkan kita memang bergantung kepada Tuhan dalam segala situasi. Proses, ya, proses untuk bisa sampai ke pengharapan. Tetapi ya, makanya saya kadang-kadang kita menghadapi orang yang seperti itu, kita mendampingi orang seperti itu juga rasanya susah gitu ya. Kalau dia ndak bisa naik, ndak bisa prosesnya ndak bisa berkembang gitu ya. Kenapa hal buruk bisa terjadi pada orang-orang yang baik gitu bagi mereka kan seperti begitu kan. Kenapa bisa hal buruk bisa terjadi pada orang baik gitu. Kenapa hal buruk bisa terjadi pada orang-orang yang cinta Tuhan ya kan. Kan sesuatu yang aneh. Ya, saya punya teman baik gitu ya. Jadi suaminya pelayanan mati-mati ya dicintai semua orang gitu ya. Baik banget kita tuh kalau ketemu dia tuh kita tuh seperti sahabatnya. Bayangin aja saking baiknya ya. Semua orang merasakan dia sahabatnya gitu. Ya dipanggil Tuhan mendadak begitu. Butuh waktu yang panjang untuk bisa menerima. Bahkan mungkin sampai saat ini juga masih banyak pertanyaan-pertanyaan, tapi nggak apa-apa. Yang paling penting adalah ketika kita tahu, bahkan ketika kita kehilangan pun, kita tidak pernah kehilangan Tuhan. Kita mungkin bisa kehilangan pasangan, tapi kita tuh nggak akan pernah kehilangan Tuhan. Ya jalani saja, berdamai dengan keadaan itu, up and down-nya itu kayak gini, kayak orang yang di pendulum itu, naik turun kadang-kadang nggak jelas gitu, tapi jangan lupa yang penting talinya itu Tuhan yang mengendalikan. Aman pasti. Jadi ya duka memang bukan perkara yang mudah. Saya juga ngalamin ya, mama saya juga ngalamin. Jadi ada titik-titik seperti saya ingat kalau naik pesawat gitu kayak rasanya papaku ini di langit, kok kayak nggak ada, dia di mana ya? Kadang-kadang kan memikirkan kayak gitu. Tapi it's okay gitu. Kita mengingat orang yang telah pergi adalah bagian dari hidup yang akan terus kita jalani selama kita masih bernapas. Sekali lagi saya mengatakan kedekatanlah yang menentukan cepat atau lambatnya. Kalau orang yang sangat dekat, ya mungkin bisa butuh bertahun-tahun. Tetapi ketika dia masih sedih, masih nangis, mungkin kadang-kadang bukan berarti imannya goyah. Memang begitulah manusia, ada yang mudah untuk lebih kuat, ada yang menjalani dengan kerapuhan itu. Entah yang kuat, entah yang rapuh, Tuhan tetap merangkul mereka. Dari pengalaman Bu Flo, pendampingan itu normalnya kira-kira berapa lama, berapa bulan orang-orang itu bisa fasenya bisa naik gitu menjadi pengharapan. Iya, jadi kadang-kadang gini ya, kita tuh nggak bisa menyebutkan waktunya apa gitu ya. Ada yang cepat gitu, 6 bulan, setahun ada gitu ya, fase-fase itu. Tapi memang yang mengejutkan ini pandemi. Karena pandemi itu baru muncul, justru kayak tidak bisa diduga muncul rasa dukanya gitu.
kadang-kadang mengejutkan. Kan kalau misalnya bukan pandemi, masih ada masa penghiburan, tutup peti, berhari-hari, itu kayak masih bisa dijalani, sembari orang benar-benar merasa, oh ya dia sudah pergi, klik gitu ya. Tapi ini karena semua dalam senyap, sehingga kita juga tidak bisa bertemu, tidak bisa mengunjungi, tidak bisa hadir bagi dia, sehingga ya ini karena masih belajar ya, Ko, di masa pandemi ini belajar mendampingi yang kehilangan karena COVID itu seperti masih mencari pola. Karena rupanya berbeda-beda, dan saya sendiri seperti mengalami keterkejutan gitu. Oh, orang ini ngalaminya seperti ini. Oh, yang ini kayak gini. Lah, sekarang kok baru muncul depresinya gitu. Kok lama sekali. Rupanya yaitu banyak sekali pola yang muncul di dalam kedukaan pasca kematian karena COVID ini gitu. Jadi ya masih melihat polanya gitu, dan berbeda-beda setiap orang gitu. Iya, karena kita melihat, kita membaca ya, ada yang pagi harus kubur satu, malam kubur yang satu, itu kan kehilangan pukulan yang berat gitu lah. Gelombang ini dan variasinya itu banyak, variasi kehilangan itu banyak selama pandemi. Betul. Dan itu apa yang harus, yang paling penting lah untuk kita, yang paling utama itu apa harusnya setelah dengan berbagai variasi ini? Kita dengar aja deh pengalaman mereka. Jadi kita begitu misalnya kita harus berbicara dengan mereka gitu, dengar aja. Karena apa yang kita dengar itu maksudnya gini, bahwa untuk kita memahami seperti berada di posisi mereka gitu ya. Mendengar itu yang menolong kita untuk bisa melihat tentang perjalanan duka mereka. Perjalanan duka mereka itu yaitu yang beda-beda tadi. Dengan kita mendengar, kita bisa merasakan, dan yang paling penting sampai pada mereka merasakan bahwa kita hadir untuk mereka. Itu sudah langkah yang baik, yang sekarang gitu ya. Karena what next, perjalanannya kayak gimana, masih belum bisa ketebak. Karena masa sekarang justru bagi saya masa-masa di luar dugaan yang dialami oleh mereka yang kehilangan karena COVID. Kalau yang sudah lansia, misalnya ya, tanpa mengabaikan perasaan sedih, orang justru misalnya bisa lebih kuat ketika, oh ya papa, mamanya sudah nggak ada gitu ya. Tetapi kalau yang masih muda-muda ini, yang seringkali memang tidak mudah, keterkejutan itu bukan hanya mereka yang ngalami, saya sebagai pendeta juga ngalamin gitu. Oh, yang ini kayak gini, yang itu kayak, oh oke. Jadi saya masih menjadi pendengar dan mencoba untuk hadir aja bagi mereka yang berduka. Gitu. Ada hal lain yang mau ditambahkan, Bu Flo, sebagai penutup? Tak terhindarkan bahwa duka itu akan menjadi bagian dalam hidup kita. Waktunya saja yang berbeda. Dan karena itu, kalau saat ini kita adalah orang-orang yang sudah mengalami apa arti duka, dan kita sudah ada sampai pada titik ini, mari kita ingat, kita kuat hanya karena Tuhan. Kalau yang lalu, begitu kita ada di titik terendah, Tuhan menolong, dan kita sampai pada saat ini, maka yang ke depan, hari-hari yang tak mudah juga di depan, pasti Tuhan menemani. Tuhan mengerti kerapuhan kita, dan biarlah kita menjadikan Dia satu-satunya yang mendengar dan menerima kita apa adanya. Untuk Anda yang tidak kehilangan, tapi temanmu kehilangan dan sebagainya, jadilah pendengar yang baik. Jangan menghakimi, jangan menganggap air matanya itu sebagai bukti tidak beriman. Dia hanya sedang berduka dan kepengen menangis. Biarkanlah waktu itu dia ngalamin dukanya, ngalamin sepinya, ngalamin air matanya. Itu tanda dia masih hidup dan dia sedang
seperti merayakan. Saya selalu melihat duka itu merayakan orang yang sedang pergi. Jadi kita merayakan itu maksudnya begini, bukan kita mensyukuri gitu, tetapi ya perasaan-perasaan sedih itu karena rasa cinta kan? Iya enggak? Perasaan kehilangan itu karena rasa kasih kita yang mendalam. Dan kesedihan muncul, ya kita rayakan cinta kita kepada orang yang sudah pergi itu. Oke. Terima kasih teman-teman yang masih setia bergabung di sini. Terima kasih Bu Florida. Sangat menginspirasi, Sama-sama. sangat menguatkan, sehingga semoga yang mendengar juga boleh menerima berkat-berkat ini. Kita akan menutup dalam doa. Bu Florida tolong berdoa untuk mungkin orang-orang yang juga sedang dalam masa-masa berduka. Ya, Bapak Ibu, mari kita berdoa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara yang mengikuti live IG ini, mereka yang sudah mengenal apa arti duka, kehilangan orang yang mereka kasihi. Entah sudah beberapa tahun yang lalu, atau yang karena pandemi COVID ini. Tuhan, biarlah penghiburan Tuhan yang terus menopang dan menguatkan. Ketika mereka merasa sendiri, hamba tahu Tuhan menemani mereka. Ketika air mata mereka tumpah, bahkan untuk alasan yang mereka tidak mengerti sekalipun kenapa tiba-tiba harus menangis, hamba percaya Tuhan menemani mereka. Karena kami tahu air mata adalah cara kami merayakan rasa cinta kami pada mereka yang telah pergi. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan memberkati, menghibur, mendekap mereka. Di dalam segala kerapuhan, kami tahu Tuhan mengasihi kami. Terima kasih, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Florida. Terima kasih semua yang sudah bergabung. Salam. Selamat malam. Malam, ya.